Sepasang suami istri yang baru menikah berencana membeli rumah. Mereka terlihat sedang melihat-lihat sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari pusat kota. Rumah 2 lantai itu tampak cukup bagus dengan seluruh bangunan yang agaknya tidak butuh renovasi banyak jika ingin ditinggali. Mungkin hanya perlu dicat ulang agar dapat sesuai selera si pemilik baru. Selagi si pemilik rumah menjelaskan soal kondisi rumah, sang istri justru merasa tertarik dengan sebuah lemari antik setinggi 2 meter yang berada di ruang tengah. Lemari berbahan kayu jati dan penuh ukiran tersebut benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan ketika pertama kali dia masuk ke rumah itu, sang istri berpikir bahwa agak aneh melihat lemari yang mirip lemari pakaian ada di ruang tengah. Karena rumah ini sebelumnya kelebihan perabot, jadi saya sempat kebingungan. Akhirnya saya pilih untuk taruh di ruang tengah, kata sang pemilik rumah. Sang istri mengangguk-angguk sambil memperhatikan lemari yang kalau dilihat-lihat memang bentuknya cukup unik. Singkat cerita, mereka memutuskan membeli rumah itu dengan lemari kayu sebagai bonus dari sang pemilik rumah sebelumnya. Sepasang suami istri tersebut mau-mau saja, toh kalau lemari itu tidak diperlukan, hanya tinggal menjualnya saja. Dengan bentuk yang antik dan berbahan jati murni, mungkin masih dihargai tinggi oleh orang. Ternyata rumah tersebut memang terlalu besar untuk barang-barang dan perabotan mereka yang sedikit, sehingga masih punya banyak ruang kosong di dalam rumah. Oleh karena itu, mereka mengurungkan niat untuk menyingkirkan lemari antik peninggalan pemilik rumah yang lama dan mempertahankannya ada di ruang tengah sebagai hiasan. Namun, hari ini mereka terlihat kebingungan menaruh sebuah rak buku baru. Dilihat dari manapun, rak buku yang baru saja mereka beli itu memang sangat cocok diletakkan di ruang tengah. Hanya saja, sudah tidak ada lagi ruang yang cukup di sana. Pilihan satu-satunya adalah menggeser lemari antik itu demi bisa menempatkan rak buku di posisi sempurna menurut mereka. Setelah berhasil menggeser lemari itu dan meletakkan rak buku baru mereka akhirnya puas. Dengan begitu, semua perabot telah diletakkan di posisi sempurna. Dan untuk saat ini, mereka tidak perlu lagi menambah atau mengurangi perabotan-perabotan rumah. Malam setelah itu, sang istri terbangun tiba-tiba, sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Dia mendengar suara aneh dari lantai bawah, mirip suara gesekan perabotan berbahan kayu dengan keramik. Meski singkat, tapi dari suaranya yang lumayan keras, sang istri menduga seseorang tengah berusaha mendorong perabot kayu. "Pak, bangun, Pak," kata sang istri membangunkan suaminya. "Pak, kayaknya aku dengar sesuatu di lantai bawah. Aku takut ada orang yang masuk rumah." Bangunlah si suami untuk mengecek ke lantai bawah. Tak berapa lama kemudian, dia kembali ke kamar. "Gak ada apa-apa, Ma. Mungkin cuma halusinasi Mama aja." Malam berikutnya, sang istri kembali terbangun malam-malam karena mendengar suara dari lantai bawah dan kembali membangunkan suaminya. Sang suami pun mengecek lantai bawah, namun tidak ada tanda-tanda yang aneh. "Tapi aku dengar suara dari bawah, Pa," kata sang istri sekembali suaminya ke kamar dengan menggelengkan kepala. "Aku takut ada apa-apa." "Udah, gak ada apa-apa. Ayo tidur." Entah kenapa, makin hari sang istri makin merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Selain suara-suara aneh yang didengar saat dini hari, ketika suaminya pergi bekerja dan hanya ada dia sendirian di rumah, sang istri merasa hawa rumahnya menjadi lebih dingin dari biasanya. Untuk pertama kalinya, dia sedikit merasa ketakutan berada di rumah sendirian. Entah itu ketika dia sedang mencuci piring, mencuci baju, atau bersih-bersih rumah,
Dia merasa seolah-olah ada yang sedang mengamatinya. Padahal dia sudah memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa di rumahnya selain dirinya sendiri. Dan ketika tengah mengepel ruang tengah, dia mematung sebentar, memandangi sudut ruangan yang dirasa janggal. Dia merasa ada sedikit perbedaan di ruang tengah. Setelah memutar otak, akhirnya dia sadar bahwa lemari antik peninggalan pemilik rumah terdahulu bergeser posisinya. Dari yang semula tepat di sudut ruangan, kini bergeser ke kanan dengan menyisakan jeda beberapa sentimeter. Bahkan hampir 1 meter mungkin. Di lantainya pun tampak goresan-goresan akibat gesekan sesuatu. Seingatnya, suaminya tidak pernah sekalipun berusaha menggeser lemari tersebut. Semakin lama dia menatap lemari itu, terbesit keinginan untuk melihat isinya. Kalau dipikir-pikir, dia sendiri tidak tahu apa di dalamnya, karena memang belum pernah dibuka sama sekali. Meski ada keinginan untuk membukanya, tapi ada rasa enggan dalam kepala. Mungkin rasa enggannya itu didasari rasa ketakutan. Makanya dia lebih memilih untuk bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa dan lanjut menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Malamnya, sang istri kembali mendengar suara itu. Dia bangun dari tempat tidur lalu berusaha membangunkan suaminya. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya yang lebih didasari rasa khawatir ada pencuri atau perampok masuk rumah, kali ini dia lebih merasakan perasaan bergidik ngeri. Apalagi ketika teringat keanehan pada lemari antik di ruang tengah. Semakin pikirannya mengarah ke sana, semakin takutlah dia. Tapi tidak seperti malam-malam sebelumnya, kali ini suaminya sangat sulit dibangunkan. Meski sudah digoyang-goyangkan, bahkan sudah ditepuk-tepuk lumayan keras, laki-laki itu tidak juga terbangun. Suara itu terdengar kembali. Dia pun semakin bergedik ngeri. Tapi daripada dibuat penasaran dan ketakutan, dia mencoba memberanikan diri untuk keluar kamar untuk memeriksa apa yang terjadi. Mudah-mudahan hanya ulah tikus, pikirnya saat itu. Sampainya di ruang tengah, dia mulai memerhatikan sekitar. Memeriksa pintu depan, kamar mandi, dapur, dan dia hampir menjerit ngeri. Sekarang, dia sudah bisa memastikan bahwa lemari antik itu dapat bergerak sendiri. Pupil matanya semakin membulat saat memandangi rak buku yang hampir terjatuh lantaran terhimpit lemari dan dinding. Pertanyaannya, siapa yang melakukan ini? Kalau dipikir secara logika, tidak mungkin lemari tersebut bergerak dengan sendirinya. Lalu, siapa atau apa yang membuatnya seperti itu? Dan tanpa sadar, dia mendekati lemari tersebut, menjulurkan tangannya untuk meraih gagang pintu dan membukanya. Sejurus kemudian, matanya melotot seolah-olah tengah melihat sesuatu yang mengerikan. Entah apa yang dilihatnya di dalam lemari antik itu. Yang jelas, seluruh tubuhnya jadi kaku. Lalu perlahan-lahan lututnya mulai lemas, kemudian roboh dengan sendirinya. Dia terjatuh tak sadarkan diri. Singkat cerita, sang istri sempat jatuh sakit selama seminggu. Sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Meski pada akhirnya bisa disembuhkan oleh seseorang yang ahli dalam bidang supranatural. Namun dia kerap dilanda ketakutan tanpa sebab. Agar menghindari kejadian aneh serupa, mereka memutuskan pindah sekaligus berniat menjual rumah tersebut.
Tapi anehnya, sampai saat ini tidak ada satupun orang yang ingin membelinya. Akibatnya, sekarang rumah tersebut dibiarkan kosong tak terurus.